Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita awali dulu dengan pengenjali ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, anak-anak semuanya, seperti biasa ya, sebelum proses pembelajaran, terlebih dahulu tentu kita akan meminta ya rahmat dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, anugerah dari beliau, dan juga kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertawara nugerahnya kita dapat bertemu dalam pembelajaran melalui Zoom meeting ini. Jadi kita awali dulu dengan melaksanakan doa bersama. Pak minta kepada Eka Sri Purnami. Silakan Eka pimpin doa hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eka sudah memimpin doa kita kali ini. Baik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Astung kado ya semua dalam keadaan baik dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini, dan itu semua adalah berkat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ya tentu kita harus tetap bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Pada hari ini ya sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran, Pak minta pada semuanya, meskipun di sini sudah Pak lihat ya bahwa kalian tuh hadir di aplikasi Zoom meeting ini, tetapi sebagai bukti Pak minta nanti kalian melakukan absensi ya di aplikasi psikologinya. Nah, di sana kalian absen dengan token absennya adalah SP3NS4R. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini yaitu melalui pembelajaran ya nanti anak-anak diharapkan itu dapat menghayati ajaran catur marga dengan baik, dapat menunjukkan sikap saling menghargai, kerjasama, sopan dan jujur, dapat menjelaskan pengertian dan hakikat catur marga dengan benar, dapat menjelaskan bagian-bagian catur marga dengan benar, dapat membuat resume tentang pengertian, hakikat dan bagian-bagian catur marga dengan rapi, lengkap, dan benar. Ada 3 komponen yang akan Pak nilai, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini akan Pak ambil ya dengan memperhatikan ya bagaimana perilaku kalian yang kalian tunjukkan selama pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian penilaian pengetahuan akan Pak lakukan ya nanti di akhir dari pembelajaran akan diadakan tes pengetahuan sejauh mana kalian sudah memahami materi yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan ini akan diambil dari resume yang kalian buat di aplikasi psikologi nanti. Nah, selanjutnya, anak semua silakan untuk sekarang perhatikan video yang Pak berikan, sehingga nanti kalian bisa memberikan tanggapan dari video ini. Salah satu cara untuk mencapai Dewata atau Tuhan dalam Hindu yakni melalui jalan catur marga yoga. Ajaran ini mengembangkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Ini menurut pengamatan kalian terhadap video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan ya terkait dengan video yang tadi sudah diputar tersebut? Saya mendengar maksudnya. Pengertian Dharma Marga, melakukan pelayanan atau persembahan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, bagus ya. Jadi pengertian dari Karma Marga sudah dijelaskan di sana. Ya, oke bagus untuk Devi. Sudah bisa mencermati video tadi. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada silakan nanti ya kalian tuliskan beberapa hal ya yang kalian dapat
sampaikan terkait dengan video tadi, itu nanti kalian tuliskan di sini ya. Nanti akan ada di folder dalam pembelajaran yang ada psikologi. Di sana kan ada tanya jawab. Itu nanti kalian klik tanya jawabnya, kemudian di dalam kolom tanggapan kalian isi sana ya, tanggapan kalian ataupun apa yang dapat kalian sampaikan terkait dengan video tadi. Kita lanjut lagi. Dalam video tadi, di sana sudah dijelaskan terkait dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, jadi kalian tadi ya paling tidak menyampaikan apa sih yang dilakukan orang-orang yang ada di sana. Di sana kan bisa kalian lihat ada orang yang bersembahyang, ada pemangku yang membawa keleneng dan sebagainya, ya. Dan yang masih banyak lagi sana yang dilakukan oleh umat. Nah, pada intinya itu dilakukan adalah untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Intinya bahwa pelaksanaan upacara ataupun aktivitas keagamaan yang tadi diperlihatkan dalam video itu adalah untuk menghubungkan diri ataupun mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, sekarang Pak minta ya kepada kalian untuk dapat menilai dirinya. Ya, kira-kira apa sih yang sudah kalian lakukan selama di rumah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ataupun ide Sang Yang Widiwasa. Ya, karena kita sebagai umat beragama tentu melakukan aktivitas ya, baik di rumah maupun dimanapun untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah kalian lakukan selama di rumah untuk dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke, silakan yang bisa memberikan jawaban, angkat tangan. Apa yang sudah dilakukan di rumah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Silakan yang bisa menjawab. Mungkin Eka Sri Purnami, silakan. Bisa dengar Eka? Bisa ya? Nah, kalau Eka selama di rumah, kira-kira apa yang sudah Eka lakukan untuk menghubungkan ataupun mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa? Di rumah itu sembahyang itu setiap sore itu sembahyang pakai dupa. Setiap sore itu sembahyang pakai dupa. Itu ya? Oke, bagus ya jawaban dari Eka. Ada lagi tambahan? Mungkin itu saja yang lakukan. Banten, Pak. Ini siapa ini ya? Ini Putu Aristina Widasuti. Saya. Oh iya, mau Banten. Iya. Mau Banten di mana itu mau Bantennya? Di Merajan. Di Merajan. Oke, bagus ya. Itu sudah menunjukkan suatu aktivitas ya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu Eka sudah menjawab dan juga Aristina. Yang lain gimana? Ada lagi? Silakan coba. Oke, mungkin Dayu Tirta, apa yang dilakukan di rumah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Masaiban setiap pagi, Pak. Ya, bagus ya. Matur Banten nasi itu, Pak. Ya, ngaturang saiban ya setiap pagi. Ya. Oke, sudah bagus. Ada lagi kira-kira? Oke, anak-anak semuanya. Jadi itu beberapa hal yang telah dilakukan di rumah. Dan memang benar ya, bahwa kita dalam ajaran agama Hindu itu diberikan sebenarnya beberapa jalan ya, beberapa jalan yang dapat kita pilih untuk mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya, sehingga bagaimana mencari Tuhan? Ya tentu dengan berbagai jalan yang sudah diajarkan dalam
agama. Ya, intinya kita bisa memilih. Seperti kalian tadi di rumah mengatakan ada yang sembahyang. Ya, ada yang melantunkan puja Trisandia. Nah, itulah salah satu jalan yang dapat dilakukan. Ada juga yang membanten. Ada mungkin yang metanding, ya, membuat banten di rumah misalnya, membantu orang tua. Kemudian juga mungkin ada yang ya rajin menolong orang tuanya, ya, bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya, kemudian bersih-bersih di rumah, membantu memasak dan sebagainya. Itu semua adalah jalan juga, ya, jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, intinya bahwa untuk dapat berhubungan dengan Tuhan itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang diajarkan dalam agama, tentu yang berlandaskan atas dharma. Ya, kita contohkan misalnya di gambar ini, ya. Di gambar ini ada beberapa orang yang mendaki gunung. Nah, baik anak semuanya. Sekarang silahkan kalian buka aplikasi psikologinya. Silahkan di sana baca LKPD yang sudah Pak bagikan di sana. Baca LKPD-nya atau materi di sana yang berkaitan dengan catur marga, dan juga kalian dapat mencari informasi dari web atau sumber lainnya ataupun buku paketnya bisa dibaca yang berkaitan dengan catur marga yoga. Pak berikan kalian waktu untuk membaca itu ya sekitar 10 menit. Ya, 10 menit kalian membaca. Kemudian ketika kalian menemukan hal-hal penting dari apa yang kalian baca, silahkan nanti tuliskan pada tugas resume ini. Ya, di sana kalian menulis hal-hal penting yang kalian temui ketika kalian membaca sumber bacaan terkait dengan catur marga yoga. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau bisa silahkan kalian buka aplikasinya, kemudian baca LKPD Catur Marga ataupun buku bacaan yang sudah kalian miliki. Oke, Pak berikan waktu 10 menit ya untuk membacanya. Nanti di dalam modul Catur Marga, modul 3 Catur Marga, ya silakan nanti buka KB1 ya, KB1 pengertian dan hakikat catur marga. Itu dibuka. Nah, di dalam sudah ada di sini ya. Ini yang dibaca, LKPD catur marga. Ya. Nah, setelah membaca ini, ya sambil membaca, kalau ada hal yang penting silahkan tuliskan di tugas resume ini. Ya, tulis dengan rapi. Karena ini yang dinilai juga nanti sebagai nilai keterampilan kalian. Oke, nanti jam 11 lewat 10 menit silakan join lagi di meeting ya. Jam 11 lewat 10 menit silakan join lagi di meeting ini. Oh, live dulu, Pak ya. Ya, silakan live dulu. Nanti jam 11 lewat 10 menit silakan join lagi. Untuk tugasnya akan Pak pantau di aplikasi psikologi ya. Ya. Oke, silakan.
Swardika sudah. Oke, baik semuanya. Jadi kalian sudah Pak bagikan menjadi 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 itu Gede Suwarta, Kadek Rosita, Putu Aristina Widyastuti. Kelompok 2 Ayu Saraswati, Sumiati, dan Putu Swardika. Kelompok 3 Kadek Hanggi, Depi Anggreni, dan Galuh Pratiwi. Itu ya. Itu nama-nama kelompoknya. Nanti kalau ada yang masuk lagi, kita masukkan ya ke kelompok berikutnya. Baik ya, teknisnya. Pak, share screen dulu sini. Oke. Teknisnya nanti kalian dalam bekerja kelompok, itu nanti kalian mengerjakan ya tugasnya ini ya. Ini nanti yang harus kalian cari dalam kelompok, dibahas dalam kelompoknya, yaitu pertama, pengertian dan hakikat catur marga. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian catur marga. Ya, ingat dijelaskan. Ya, itu yang nanti kalian bahas dalam kelompok. Nah, di mana mengerjakan? Ya, tugas ini dikerjakan pada aplikasi psikologi. Ini sudah catat ini? Sudah ya? Pertama yang dibahas adalah pengertian dan hakikat catur marga. Yang kedua adalah bagian-bagian catur marga. Oke. Kemudian nanti kalian kerjakan itu di psikologi kelasnya ya, di aplikasi psikologinya. Di sana sudah Pak buatkan folder kerja kelompok. Ya. Nah, itu dibuka. Nanti diskusikan pada diskusi yang sesuai dengan nama kelompok kalian. Ya, kalau kelompok 1, berarti kerjakan ataupun diskusikan itu di kelompok 1. Ya, kalau kalian kelompok 3, diskusikan itu di kelompok 3. Ya, nanti akan Pak cek di sana. Ya, siapa yang aktif dalam kelompoknya memberikan masukan-masukan berupa chat ya. Di sana kalian saling chatting. Nah, siapa yang aktif, berarti itu yang nanti bagus nilai keaktifannya gitu. Ya. Nah, kemudian sudah jelas kira-kira? Sudah ya? Baik, kalau sudah silakan di sana kalian bahas di dalam kelompok yang sudah disediakan di psikologi di kelasnya masing-masing. Oke, silakan dulu. Waktunya tidak banyak ya. Jadi waktunya hanya ya sekitar 10 menit. Karena tadi Pak yakin dalam membaca sumber bacaan, sumber materi tentang catur marga, sudah banyak yang dapat kalian pahami. Sekarang tinggal kalian diskusikan bagaimana pendapat kalian yang harus kalian tulis di sana nanti. Oke? Baik, kalau sudah ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak silahkan langsung buka aplikasi psikologinya, kemudian kalian diskusikan di sana. Oke, silahkan.
Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari catur marga dan hakikatnya. Catur marga berasal dari kata catur yang artinya 4 dan marga yang artinya jalan. Jadi dapat disimpulkan catur marga adalah 4 jalan untuk mencapai moksa dan jagadita di dalam masyarakat, di dalam agama Hindu. Kalau hakikat dari itu hakikat ritual dan hakikat pengaman dari hakiki dan lainnya. Marga ada bagian-bagiannya, itu bagiannya ada 4. Yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, kedua ada Karma Marga, ketiga ada Jnana Marga, dan keempat ada Raja Marga. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dipenuhi dengan rasa tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan sebuah imbalan. Jadi melakukan niatnya setiap hari atau beretika yang baik adalah salah satu jalan untuk mempermudah mencapai moksa. Dan berhakikat, bertingkah laku, ritual, dan pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Sudah, Pak. Oke, bagus. Itu untuk kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah selesai kelompok 1-nya? Oke. Berikan aplaus ya, kelompok 1 sudah bisa menyelesaikan presentasinya, sudah cukup bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Dari kelompok lain ada yang menanggapi, ada yang bertanya dulu pada kelompok 1? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau memang sudah, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan pada kelompok 2 untuk membacakan ataupun mempresentasikan hasil ya diskusi dari kerja kelompok tadi. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saraswati, Semiati, atau Suwardika. Pak, boleh kelompok 3, Pak? Oke, silakan. Kelompok 3 mulai ya. Pengertian catur marga. Catur marga adalah tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Selain itu, pengertian catur marga adalah 4 jalan cara dalam penyatuan untuk mendekati diri kepada Ida Sang Yang Widi. Contoh-contoh penerapan catur marga di rumah seperti sembahyang, membanten saiban dan canang, melantunkan puji trisandia, dan menyayangi semua makhluk seperti anjing. Selain itu, catur marga juga memiliki 4 sikap, yaitu disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan tulus ikhlas. Ya, baik. Bagus sekali. Itu penyampaian tadi dari kelompok 3 ya. Ini sudah sangat baik sekali. Ya, sudah mengajukan diri untuk mempresentasikan. Oke. Sekarang ada kelompok lain yang menanggapi, yang bertanya kepada kelompok 3? Oke, kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Pengertian catur marga, menurut saya catur artinya 4 dan marga artinya jalan atau cara ataupun usaha. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa.
Baik semuanya, jadi itu tadi penyampaian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 2 masih Pak perhatikan masih terkendala, sehingga yang disampaikan baru satu pokok bahas saja ya. Itulah pengertiannya, tentang bagian-bagiannya belum dijelaskan. Nanti kan Pak cek di grupnya ya. Ya semoga sana masih ada, karena Pak lihat nih Surika belum bisa menangani masalah pada mikrofonnya. Baik anak semuanya, jadi itu presentasi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan simpulkan ya secara bersama-sama terkait dengan apa yang tadi sudah kita pelajari ya. Yang pertama kita simpulkan dulu dari pengertian catur marga. Oke, silakan Pak minta siapa yang mau menjelaskan pengertian dari catur marga. Siapa ini? Ya. Siapa ini? Depi. Oh, Depi. Oke, Depi mau menyampaikan, silakan Depi. Ya. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Sudah, Kak. Oke, bagus ya pendengar untuk Depi Anggreni sudah bisa menyampaikan ya kesimpulannya. Mungkin Galuh, silakan coba. Catur marga adalah 4 jalan mencapai moksa dan membangun jagat dita. Ya, Bagus. 4 jalan untuk mencapai moksa dan bangun jagat dita. Ya, oke. Pertanyaan untuk Galuh ya, sudah bagus, singkat, jelas ya penjelasannya. Berikutnya akan Pak berikan sedikit tambahan ya terkait dengan apa yang sudah kalian simpulkan mengenai catur marga yoga. Ya, seperti yang tadi sudah kalian jelaskan bahwa catur marga yoga adalah 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, ya, atau 4 jalan untuk mencapai moksa dan jagat hita. Ya, itulah pengertian dari catur marga yoga. Nah, dengan adanya catur marga yoga ini, berarti kita dapat memilih jalan mana saja yang dapat dilaksanakan asalkan dilakukan dengan konsisten. Jadi pada hakikatnya bahwa catur marga yoga ini adalah jalan yang dapat dipilih oleh umat yang untuk mencapai moksa tadi. Ya, itu hakikatnya. Kemudian bagian-bagian catur marga yoga itu ada 4, bakti marga yoga, karma marga yoga, dan jnana marga yoga. Jadi bakti marga yoga adalah jalan untuk mencapai moksa atau kebebasan dengan melakukan sujud bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Contohnya tadi sudah kalian sebutkan, itu adalah dengan melaksanakan Trisandya, dengan mengucapkan Gayatri mantra 3 kali sehari atau persembahyangan baik di pura ya maupun di pemerajan. Yang kedua, karma marga yoga, yaitu cara atau jalan untuk mencapai moksa atau penyatuan diri dengan Brahman dengan selalu berbuat baik, ya, tetapi tidak mengharapkan balasan atau hasil dari apa yang dilakukan. Ya, contohnya sudah digambarkan tadi, bagaimana kita membantu seseorang itu harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi, membantu teman tidak boleh ada kepentingan untuk mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Ya, misalnya juga menolong orang tua. Jangan sampai kita menolong orang tua karena kita menginginkan untuk diberikan sesuatu, ya. Jadi semua itu harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Oke, yang ketiga yaitu adalah jnana marga yoga, yaitu jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki, ya, dengan cara mempelajari ajaran agama, kitab-kitab suci, ya, dan belajar dari orang-orang suci, ya, terkait dengan jalan dharma ataupun jalan kebenaran. Nah, contoh lainnya adalah seorang ilmuwan yang berusaha ataupun mendedikasikan ilmunya untuk menemukan antivirus,
ya, antivirus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi. Nah, itu juga wujud dari jana marga. Kemudian yang terakhir itu adalah Raja Marga Yoga, yaitu jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Ya, di mana ajaran Raja Marga Yoga ini tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kita memerlukan guru rohani yang dapat membimbing kita untuk melaksanakan Raja Marga ini. Ya, mulai dari yoga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Maharshi Patanjali dalam kitab Yoga Sutra Patanjali, di mana yoga itu sendiri memiliki 8 tahapan, ya, yang disebut dengan Astanga Yoga. Yang diawali, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti misalnya ahimsa, tidak menyakiti, ya, kemudian tidak mencuri, dan lain sebagainya. Nah, demikian ya sedikit penjelasan tambahan saja yang Pak berikan terkait dengan ajaran Catur Marga Yoga. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan nanti kalian buka itu di psikologinya di bagian penilaian harian. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di sana. Oke, lagi satu, ini untuk tugas kalian di rumah. Ya, dikumpulkan ini minggu depan saat kita pembelajaran. Ya, kalian kumpulkan. Itu tugasnya adalah membuat sebuah video tutorial pembuatan kuangen yang benar. Ya, jadi kalian belajar membuat kuangen, kemudian itu direkam, divideokan, dijelaskan juga tahapan-tahapannya. Ya. Nah, baik, kalau sudah, itu tugas-tugas yang perlu kalian buat. Jadi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran agama Hindu hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertawarunagrahonya kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar. Ya, silakan Pak minta kepada Galuh untuk memimpin doa. Silakan Galuh. Gimana tuh? Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, tetap semangat untuk pembelajaran dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Santi, Santi, Santi. Santi.